Oke, berikutnya untuk sesi Q&A akan diadakan setelah sesi materi, namun ketika Kak Dias memberikan kesempatan untuk bertanya, itu teman-teman boleh langsung unmute ataupun ketik pertanyaannya di kolom chat, nanti akan ditanyakan ke Kak Diasnya. Kemudian untuk materi dari rekaman kelas akan dibagikan di grup Telegram, link absensi dan juga link pengumpulan tugas juga akan dibagikan di grup Telegramnya. Dan bagi teman-teman yang sedang tidak berhalangan, mohon bantuannya untuk on cam ya, supaya ketika kita berinteraksi itu lebih enak. Oke, berikutnya untuk hari ini kita akan membahas tentang copywriting target and processes. Dan untuk session breakdown-nya seperti biasa akan ada pembukaan seperti ini, kemudian nanti dari sesi materi akan dari Kak Dias, kemudian nanti kita ada sesi Q&A dan membangun portfolio. Itu untuk template-nya sudah bisa teman-teman dapatkan di link-nya ya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah selesai, boleh presentasikan portfolionya dan kemudian kelasnya akan ditutup. Oke, itu sekilas untuk reminder-nya. Kalau untuk Kak Dias, apakah udah ready untuk sharing ke teman-teman? Ya. Why do you always eat sausages? It's like the season of sausages. They are homemade. Halo Kak Bella, sorry ya saya bantu mute ya. Oke, halo Kak Dias. Oh, oke. Oke, sambil Kak Dias prepare ya, ini teman-teman apakah ada so far ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau dibahas lagi oleh Kak Diasnya untuk materi yang sebelumnya? Atau ada masukan nih untuk materinya? Oke, kalau ada boleh info ya. Ini sambil kita nunggu Kak Diasnya ya teman-teman ya. Oke. Kalau dari teman-teman, apakah ada yang sudah baca-baca untuk materi ketiganya? Oke, ada yang kurang jelas juga. Halo, selamat malam. Oke, halo Kak Dias, welcome ya. Oke, gimana Kak? Udah ready untuk share ke pertemuan 3 ini? Boleh, boleh. Oke, baik. Kalau gitu untuk waktu dan tempat, dipersilakan kepada Kak Dias ya. Oke. Oke, halo semua, selamat malam. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Sekarang kita udah masuk ke meeting ketiga. Gak kerasa 2 meeting sebelumnya kita udah ngebahas tentang fundamentalsnya copywriting, terus kita bahas formulanya copywriting, how to generate an effective and efficient communication gitu kan, antara brand dan juga consumer dan juga user kita, dan juga kita juga tahu bahwa setiap communication yang kita bangun gitu ya, itu membutuhkan spark gitu ya, atau membutuhkan apa ya, daya tariknya gitu, yang membuat triggernya orang-orang tuh mau membaca atau melihat konten atau pesan yang mau kita berikan secara keseluruhan. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sekarang kita nih di sini mau ngomongin tentang targetnya gitu. Kayak siapa sih targetnya, atau siapa sih kira-kira orang yang tepat untuk kita berikan copywriting dengan formula yang tepat juga kayak gitu. Dan bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan copywriting yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Jadi di kelas ini nanti kita akan coba wrap up semuanya gitu ya. Dan di sini aku berharap sih kalau misalkan emang ada teman-teman yang kurang paham gitu ya, atau kurang jelas gitu, atau ya mau tanya-tanya lagi tentang materi ini, bisa langsung bertanya. Karena buat aku sendiri, untuk memahami target dan juga proses dari copywriting ini agak sedikit, apa ya, kalau aku bilang sih agak sedikit komplikatif gitu, agak kompleks gitu, agak sedikit ribet, agak sedikit apa ya, banyak
hal, banyak aspek, banyak steps yang mesti dipahami gitu. Jadi kalau misalkan nanti aku kurang jelas dalam memberikan arahan gitu atau penjelasan gitu, atau aku ngomong terlalu cepat, atau emang teman-teman bener-bener nggak ngerti gitu sama sekali, nanti boleh langsung cut aja, langsung tanya. Nanti aku bakal bantu, kira-kira teman-teman nggak tahu di mana, nanti aku bakal bantu langsung jelasin gitu ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas kurang lebih tentang B2C dan B2B, B2C dan B2B copywriting gitu. Jadi sebagai gambaran umum, overview aja gitu ya. Jadi di dalam copywriting itu ada yang namanya B2C dan B2B. Kalau teman-teman udah tahu sendiri ya, B2C itu adalah business to consumer, yang mana kita jualan direct langsung ke customer gitu. Tapi kalau B2B adalah kita ngejual produk untuk diolah lagi dan dari mereka baru dijual ke customer gitu. Contoh misalkan kita, ini kalau B2C ya, kalau B2C contoh teman-teman pakai Tokopedia gitu. Teman-teman pakai Tokopedia, teman-teman belanja barang yang teman-teman beli dari Tokopedia, langsung teman-teman terima di rumah. Ya kan? Nah, tapi beda halnya ketika teman-teman belanja makanan di katakanlah di Shopee Food misalkan. Kenapa? Karena dari Shopee Food-nya itu kan mereka harus membeli contoh lebih spesifik deh. Teman-teman mau beli sate ayam di Shopee Food katakanlah. Kenapa itu dikatakan B2B? Karena dari pedagang sate ayamnya ini mereka kan harus beli daging ayamnya dulu kan berapa kilo. Mereka harus beli kacangnya dulu, mereka harus beli apa segala macam, kecap, sambal, lontong dan segala macam mereka harus beli di satu tempat gitu kan. Beli di pokoknya ya, satu tempat lah. Mereka belinya grosir lagi kan. Ayamnya bukan cuman ayam yang kita makan cuman sekilo gitu. Biasanya kita beli ayam sekilo 2 kilo gitu buat dimasak di rumah. Tapi si pedagang sate ayam ini beli ayamnya sekalinya masak mereka beli 30 kilo langsung. Terus mereka beli bumbu kacangnya berapa kilo, beli kecapnya 2 dus katakanlah, 2 kardus kecap gitu. Mereka beli lontongnya katakanlah dalam sehari mereka harus beli 2 karung beras katakanlah. Itu kan belinya bulk kan ya, dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Makanya itu dikatakan business to business. Sedangkan kalau business to consumer itu belinya eceran gitu. Teman-teman beli ayam di Tokopedia buat dikonsumsi sendiri, belinya 2 kilo, 3 kilo. Ya kan nanti minggu depan beli lagi 2 kilo, 3 kilo. Tapi kalau pedagang belinya, mereka sekalinya beli gitu, hari ini beli 30 kilo, besok beli 30 kilo, dan terus-terusan si pedagang itu beli 30 kilo, 30 kilo, 30 kilo, 30 kilo. Nah, nanti kita di sini akan ngebahas bagaimana komunikasi yang tepat antara B2C gitu ya, teman-teman beli sendiri, sama dari brand ngejual ke teman-teman gitu, sama dari brand untuk ngejual barang yang akan diolah lagi dan diproses lagi gitu untuk dijual kembali gitu. Itu bahasanya beda dan prosesnya juga beda gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua kita akan mencoba ngomongin tentang emotional copywriting. Apa sih emotional copywriting ini? Jadi emotional copywriting ini adalah sebuah teknik gitu ya. Ketika teman-teman tuh memasukkan unsur emosional gitu ya ke dalam copywriting. Contoh gini, kalau teman-teman baca sebuah novel gitu ya. Teman-teman baca sebuah novel terus ada part-part yang emang bikin teman-teman tuh ngerasa sedih gitu, atau bikin teman-teman ngerasa marah, yang memancing emosinya teman-teman ketika teman-teman membaca cerita tersebut atau membaca novel tersebut. Pastikan ketika emosi kita terpancing gitu ya, kita tuh otomatis ada attachment, ada kedekatan antara kita dengan sesuatu yang kita baca gitu. Kita ngerasa, oh ini relate nih, oh ini gue banget nih. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di dalam copywriting, ternyata hal seperti itu tuh juga dibutuhkan gitu. Untuk membangun emosinya pelanggan ketika pelanggan membaca kopi dari kita gitu. Itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Supaya kita tuh bisa mengambil hatinya pelanggan. Pelanggan bisa relate sama brand kita, sama storytelling yang mau kita sampaikan gitu. Sehingga kalau misalnya customer sudah relate sama storytelling yang kita sampaikan gitu ya, customer tuh akan nginget brand kita. Oh, tahu nggak sih brand ini tuh punya storytelling yang bagus banget. Ini tuh gue relate banget, makanya abis gue abis gue tahu iklannya, gue langsung nyoba produknya. Ternyata bener. Itu kan cuma asumsi, tapi kita di sini berhasil memainkan psikologinya customer gitu ya, supaya customer tuh lebih dapat emosinya, dapat feel-nya, dan cocok sama brand message yang mau kita sampaikan.
Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, kita mau membahas kreatif proses. Apa sih kreatif proses gitu ya? Kalau kreatif proses di sini ya secara literal gitu ya, ini adalah sebuah proses kreatif. Tapi kan proses kreatif itu kan ada panjang, ada banyak hal yang memang harus dipahami dan harus diketahui oleh teman-teman gitu ya. Nggak cuman apa ya, istilahnya meletakkan pikiran-pikiran, gagasan atau ide gitu. Tapi ada banyak hal, ada banyak aspek yang teman-teman harus punya gitu. Kayak teman-teman harus punya communication skill dalam mengembangkan ide atau gagasan kreatif tersebut gitu ya. Terus biasanya kalau dalam menulis gitu ya, kadang-kadang teman-teman tuh juga ngerasa ada hal-hal yang bikin teman-teman jadi ngerasa males gitu, tiba-tiba nggak bisa berpikir gitu, kayak aduh mau nulis apa lagi gitu. Nah nanti di sini aku mau menjelaskan itu namanya apa gitu dan bagaimana how you overcome to it gitu, bagaimana menyelesaikan teman-teman kalau tadi dapat masalah-masalah kayak tadi tiba-tiba mager, tiba-tiba nggak bisa mikir gitu ya. Itu nanti akan kita bahas di creative process gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu materi yang mau kita coba bahas di hari ini gitu ya. Oke, kita masuk ke materi pertama gitu ya. Tadi di depan aku sudah menjelaskan tentang perbedaan B2B dan B2C dan aku harap teman-teman di sini nangkep ya sama yang aku katakan gitu. Jadi tadi B2C bedanya adalah kita sebagai user beli langsung produk dari brandnya gitu ya. Nah, kalau jadi brand jualan langsung ke user, teman-teman sebagai pengguna terakhir atau end user namanya. Tapi kalau B2B gitu ya, simpelnya adalah brand ya, kita menjual produk ke hotel, ke restoran, ke catering, ke UMKM untuk diolah lagi, dimasak atau ya pokoknya diolah lagi dan kemudian akan dijual lagi ke end user. Jadi ada 2 tahap penjualan. Dari grosir gitu ya, dari brand kita ke pengelolaan dan setelah dikelola dijual lagi ke end user. Seperti itu. Nah, kalau B2C dari brand langsung ke end user. Contohnya ada yang namanya kalau teman-teman pernah tahu ada yang namanya FMCG ya, fast moving consumer goods gitu ya, atau benda-benda yang cepat habisnya yang sering kita beli gitu ya di supermarket. Ada kalau teman-teman nggak asing sama brand Unilever. Itu brand Unilever itu dia punya 2 brand. Yang pertama ada Unilever-nya sendiri gitu ya. Satu Unilever Food Solutions. Bedanya apa Unilever dengan Unilever Food Solutions gitu ya. Kalau Unilever sendiri ya kita tahu ya, Unilever tuh ada banyak banget brand-brandnya. Kalau nggak salah Pepsodent tuh masuk Unilever, Lifebuoy, Sunlight kalau nggak salah ya, kecap Bango ya kalau nggak salah Unilever, Dove dan lain sebagainya gitu ya. Kalau Unilever-nya sendiri itu mereka menjual produk di supermarket gitu ya. Dan teman-teman langsung beli produknya. Langsung beli kecap Bango gitu ya, langsung beli shampoo Dove gitu untuk kebutuhan sehari-hari, belanja bulanan gitu. Nah, tapi kalau Unilever Food Solutions gitu ya, contohnya ada hotel, katakanlah hotel Jakarta Hotel gitu ya. Hotel Jakarta ini mau beli shampoo untuk memenuhi kebutuhan shampoo di kamar-kamarnya gitu ya. Memenuhi kebutuhan shampoo di kamar-kamarnya. Mereka si Hotel Jakarta ini beli di Unilever Food Solutions. Sebulannya mereka beli katakanlah mereka menghabiskan 1.000 botol Dove gitu untuk dimasukkan lagi ke dalam botol-botol kecil dalam shampoo. Nah, teman-teman sebagai end user-nya yang membeli jasa hotel otomatis kan dapat botol kecil shampoo yang isinya shampoo Dove. Nah, itu namanya B2B gitu. Atau mungkin ketika tadi teman-teman mau makan sate gitu ya, teman-teman beli kecap Bango di EO di supermarket biasa gitu, itu namanya B2C, ngambil langsung bayar gitu. Tapi beda ceritanya ketika teman-teman makan beli sate, terus teman-teman lihat, oh satenya yang jual kecapnya pakai kecap Bango, dan ternyata dia belinya di Unilever Food Solutions yang mana jualnya bulk gitu ya, dalam bentuk yang tadi yang aku bilang jualnya tuh kayak 100, 200, 300 yang jualannya tuh dalam jumlah besar gitu, bukan dalam jumlah kecil. Nah, otomatis kan kita udah tahu nih, sifatnya mereka kan berbeda kan. Yang belinya eceran dan langsung ke rumah tangga sama yang belinya untuk bisnis lagi, untuk dijual lagi, untuk didagang lagi gitu ya. Otomatis kan komunikasinya juga berbeda gitu. Yang satu ngomongnya ke emak-emak, ke ibu rumah tangga, yang satu ngomongnya ke pebisnis gitu. Otomatis apa ya?
komunikasi yang kita berikan itu juga beda. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk kita memahami agar B2B dan B2C ini bisa diterima secara tepat gitu ya sama user kita. Yang pasti kita harus memahami business copywriting dulu. Apa sih business copywriting itu? Nah, ini menurut pemahamanku ya, kalau business copywriting itu adalah ketika kita mampu menulis copy atau menulis konten yang mana di sini tuh kita harus menjelaskan gitu ya, mengedukasi pelanggan kita lewat konten-konten yang convincing gitu, yang meyakinkan orang-orang. Dan kita tuh ketika orang baca tulisan kita, orang tuh langsung mau take an action, mau melakukan sesuatu, entah mau download, mau beli, mau belanja gitu. Intinya kita jualan tapi kita memberikan edukasi gitu, dan kita juga convincing mereka bahwa kita ini yang terbaik gitu, pakai produk kita aja. Contoh di kanan ini ada kopi dari Ruang Guru gitu ya. Ruang Guru di sini ngomong bimbel terbesar, terlengkap dan terpercaya di Indonesia. Kira-kira apa yang bikin convincing dari Ruang Guru ini? Kalau mau kita lihat lagi, si Ruang Guru ini pakai terbesar, terlengkap, terpercaya. Otomatis kan kalau udah ter itu orang udah kayak, oh udah ini udah nggak ada duanya, ini nggak ada lawannya. Apalagi mereka nyampainya ngomongnya sampai 3 kali, terbesar, terlengkap, terpercaya. Orang-orang otomatis kayak, oh ya udah ini nggak ada bandingannya. Psikologinya si customer gitu ya, itu udah dimainkan gitu, bahwa kalau mau cari bimbingan belajar yang paling baik gitu ya di Indonesia, ya pakainya Ruang Guru. Sebenarnya mereka kan simply bisa ngomong layanan bimbel terbaik atau layanan bimbel yang paling baik di Indonesia. Tapi kenapa dia nggak mau pakai yang paling baik? Ya karena dia mau convincing si customer-nya. Akhirnya mereka mengklasifikasikan lagi, menurunkan lagi kata-kata yang paling baik itu jadi ter itu, sehingga ketika orang baca gitu, orang ngerasa, oh oke, ini nggak ada bandingannya nih. Mereka udah klaim semua-muanya bahwa mereka tuh paling ini gitu. Ya sebetulnya kalau misalkan mau ngebandingin lagi dengan yang lain, ya mungkin ada yang terbesar juga, ada yang terlengkap juga, ada yang terpercaya juga gitu. Tapi kan mungkin ketika orang udah baca ini, mindset mereka tuh udah langsung, oh ya udah saya langsung beli nih. Mereka nggak mau melihat produk lain atau brand lain lagi. Seperti itu biasanya. Jadi kita harus benar-benar mampu convincing pelanggan supaya pelanggan mau beli produk kita. Nah, purpose-nya apa sih dari business copywriting ini gitu ya? Tujuannya apa dari kita menciptakan copywriting untuk bisnis gitu. Yang pertama gitu ya, supaya customer kita acknowledge atau aware dengan adanya produk kita. Caranya gimana sih? Mereka melihat dan mendengar gitu ya tentang produk kita. Contoh tadi misalkan ada Ruang Guru, teman-teman belum pernah tahu nih Ruang Guru apa. Terus teman-teman lihat logonya Ruang Guru. Oh, Ruang Guru logonya begini, warnanya putih gini, namanya Ruang Guru. Apakah ini isinya guru-guru semua gitu kan? Teman-teman kan udah mulai berpikir kan. Nah, ketika teman-teman mulai berpikir dan atau teman-teman ngedengar ada bimbel baru nih namanya Ruang Guru, Ruang Guru, Ruang Guru. Teman-teman kan jadi penasaran, apa sih sebenarnya Ruang Guru ini apa? Bagaimana cara kerjanya? Nah, ketika teman-teman penasaran, teman-teman aware gitu, teman-teman mulai acknowledge nih. Di sini mulai acknowledge dan teman-teman mulai memahami. Oh, ternyata brand yang tadi Ruang Guru itu ternyata bukan literally Ruang Guru, kumpulan guru-guru ya. Ternyata Ruang Guru ini adalah tempat bimbel, tempat bimbingan belajar online gitu. Sorry, untuk para siswa gitu. Mereka bisa ketemu langsung dengan guru-gurunya di satu tempat gitu, dan mereka diberikan pendampingan khusus untuk guru-gurunya dari guru-guru untuk para siswanya. Kayak gitu. Teman-teman otomatis memahami kan, setelah teman-teman melihat dan mendengar sebuah brand, teman-teman jadi memahami brandnya itu apa. Nah, ketika teman-teman memahami, kembali lagi ke teman-teman, apakah teman-teman setuju atau tidak setuju dengan pemahaman yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya. Gitu. Jadi tadi teman-teman melihat, oh ini Ruang Guru ternyata adalah tempat bimbingan belajar Nah, setelah teman-teman tahu, teman-teman browsing sendiri, teman-teman cari tahu sendiri, teman-teman bisa memutuskan, ini benar nggak sih Ruang Guru tuh seperti ini benar nggak sih Ruang Guru tuh seperti ini, karena teman-teman sendiri kan yang akhirnya bisa judge gitu, teman-teman yang bisa menilai brand tersebut. Boleh next? Nah, ketika kita sudah menyetujui atau tidak menyetujui ya, kita akhirnya
bisa take an action gitu. Nah, otomatis kalau yang agree gitu ya, otomatis mereka akan beli atau mereka akan download atau mereka akan pakai jasanya gitu ya, jasa dari Ruang Guru gitu. Kalau yang enggak ya udah selesai di disagree gitu. Purpose-nya selesai di disagree. Kalau yang lanjut gitu ya, mereka akan beli, download segala macam lah. Akan melakukan aksi tertentu. Nah, akhirnya otomatis si Ruang Guru brand tadi akan mendapatkan feedback dari kita sebagai penggunanya. Apakah brandnya ini baik gitu, bisa membantu, beneran membantu mereka dalam bisa ngasih bimbel online terbaik, terlengkap, terpercaya gitu kan. Otomatis kan kita kan ngasih review kan, review di Google Play Store, di Google Play, di App Store, atau pakai word of mouth, atau kadang-kadang teman-teman biasanya yang paling powerful itu adalah ketika teman-teman nulis thread di Twitter, sosial media, atau nulis di Instagram Story, dan kemudian itu jadi viral, it went viral, terus kemana-mana gitu, orang-orang jadi tahu beritanya teman-teman, jadi getok tular gitu ya, word of mouth gitu ya, dari mulut ke mulut feedbacknya gitu. Ya either feedbacknya bagus atau jelek gitu ya, otomatis si brandnya akan mendapatkan respon dari teman-teman anyway gitu ya, ya sebagai penggunanya. Kayak gitu. So far, apakah kira-kira cukup jelas penjelasannya? Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan so far untuk B2B dan B2C-nya ataupun bisnis copywriting-nya? Oke, Boleh kita lanjut unmute. dulu aja kali ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Sudah Oke. cukup Kak? Oke, thank you Kak Atik. Oke, sekarang ada B2C dan B2B. Ini tadi udah aku coba jelaskan berkali-kali ya. Sekarang main purpose-nya dari B2C dan B2B gitu ya. Kalau B2C sendiri, customer atau pelanggan ini yang kontrol mereka mau beli apa gitu. Contoh teman-teman buka Tokopedia gitu. Teman-teman kan pembeli nih, end user nih, teman-teman yang bakal beli nih. Teman-teman buka Tokopedia, teman-teman scroll, oh masukin keranjang, masukin keranjang, masukin keranjang, masukin keranjang. Udah dimasukin keranjang, disortir lagi. Oh ini nggak perlu. Oh ini mau saya beli, ini saya beli, ini saya beli. Akhirnya terjadi transaksi. Teman-teman punya kontrol dalam membeli sebuah barang. Tapi kalau B2B gitu ya, customer-nya di sini sebagai perwakilan bisnis. Mereka akan beli sesuai kebutuhan mereka. Contoh di restoran. Di restoran ternyata setelah stok opnam, setelah ngecek, ternyata telur masih ada 100 kilo, tapi berasnya tinggal sekilo. Nggak mungkin, kita harus pesan beras 500 kilo. Terus gula masih ada, katakanlah masih ada 50 kilo. Oke, masih cukup untuk 3 hari. Tapi garam tinggal 3 kilo. Jadi harus beli garam. Nah, kan pembeliannya itu bukan karena kemauannya si pelanggan kan, tapi karena kebutuhan yang ada di sekitar, kebutuhan yang memang teman-teman harus penuhi gitu buat teman-teman jual lagi gitu. Jadi ya teman-teman di sini membeli barang karena bisnis, karena tujuan bisnis, bukan karena tujuan pribadi, keinginan pribadi. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini thought prosesnya gitu. Cara berpikirnya B2C itu seperti apa? Yang pertama, biasanya orang tuh akan mempelajari atau mengetahui produknya dulu. Setelah orang sudah mempelajari dan mengetahui produknya, orang-orang tuh akan melakukan decision gitu. Ya pokoknya mereka akan lanjut beli apa enggak gitu. Kalau lanjut beli, ya beli. Kalau enggak, ya enggak. Contohnya, misalkan, kalau teman-teman belum pernah tahu sayur box gitu ya, sayur box ini adalah salah satu platform jual beli untuk kebutuhan sayuran, buah-buahan, groceries, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau orang nggak, kadang-kadang kan kayak, males keluar belanja ke supermarket, males kita mau belanja online aja. Oh pakai aja ini nih sayur box. Biasanya ada rekomendasi apa sih sayur box, terus kita cari tahu, kita buka websitenya sayur box, kita buka Instagramnya sayur box, buka YouTube-nya sayur box. Untuk apa? Untuk mengetahui produknya sayur box ini sebenarnya seperti apa, bagaimana cara kerjanya, promo apa aja yang diberikan. Kita akan pelajari dengan baik gitu ya. Nah, setelah kita melihat sayur box ini seperti apa gitu ya, terus kita jadi consider nih, kira-kira worth it nggak ya kalau kita beli sayur box? Ternyata sayur box tuh gratis ongkir, pembelian kita bisa diantar langsung di rumah, kita bisa milih jamnya sendiri, dan lain sebagainya. Saya harus pakai sayur box nggak ya? Atau saya akan lebih efektif kalau saya belanja ke
supermarket langsung atau ke pasar langsung gitu ya. Ya udah itu akhirnya teman-teman decide kan di situ, bikin decision. Kalau misalkan teman-teman belanja langsung ke pasar ya ke pasar. Tapi ketika teman-teman udah consider mau pakai sayur box ya udah teman-teman otomatis lakukan pemilihan. Teman-teman akan download sayur box, teman-teman akan masukin keranjang sampai akhirnya melakukan. Nah, kalau tadi kita ngomongin thought prosesnya B2C, sekarang kita ngomongin thought prosesnya B2B, gitu ya. Berbeda dengan B2C yang tadi karena kemauan kita sendiri, yang ini harus pakai stock checking dulu yang tadi aku bilang. Kita ngeliat, apakah bahan-bahannya cukup, apa aja yang kurang, apa aja yang harus ditambah, apa aja yang belum perlu ditambah, gitu di bulanan. Nah, terus kita mikir nih, biasanya ada beberapa pilihan-pilihan alternatif gitu untuk beli groceries. Apakah saya harus beli di perusahaan A, apakah saya harus beli di perusahaan B ya? Ternyata tapi kalau di perusahaan A, kalau pesan hari ini nyampe hari ini, tapi kalau di perusahaan B beli 50 kilo dapat korting nih, dapat diskon katakanlah 10% gitu. Jadi mana yang harus saya pilih, mana yang harus sesuai kebutuhan saya. Nah itu nggak boleh karena kebutuhan pribadi gitu, nggak boleh karena kebutuhan mikir serta merta karena ini hemat jadi saya mau pilih yang ini aja, nggak bisa. Itu harus diputuskan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan tadi. Kalau misalnya emang butuhnya cepat, ya pakainya company A yang datangnya saat itu juga. Tapi kalau misalkan mau dapat diskon tapi datangnya bisa 2 hari 3 hari kemudian ya baru pakai company B gitu kan. Kita kan harus istilahnya harus balik lagi untuk memenuhi kebutuhannya pelanggan karena ini barang mau kita jual lagi gitu kan. Nah, terus biasanya sebagai perusahaan gitu yang menyediakan jasa B2B gitu ya, kita tuh harus membuat customer kita loyal. Gimana caranya gitu ya? Ya kalau misalkan ternyata si restoran A nih udah 10 kali ini belanja di kita. Nah, kalau restoran A belanja yang ke-11 kali, nanti kita kasih diskon 25% deh gitu supaya belanja lagi. Otomatis kita harus ngasih gamification gitu ya. Apa ya istilahnya kayak cara-cara gitu ya, promo-promo yang unik supaya orang tuh mau loyal sama kita, sama perusahaan kita gitu. Boleh next? Nah, ini sekarang kita ngomongin strateginya B2C dan B2B gitu ya. Gimana sih cara ngomong untuk konsumennya B2C dan B2B gitu ya. Kalau untuk B2C sendiri intinya kita tuh harus ngomongin atau menciptakan kopi-kopi yang appealing gitu ya, yang direct langsung ke customer kita. Jadi kita harus tahu siapa customer kita, dengan siapa kita berbicara gitu ya. Jadi kadang-kadang pakai kopi-kopi yang witty, kopi-kopi yang lucu, kopi-kopi yang nyebelin gitu. Itu boleh kita terapkan di B2C. Tapi kalau di B2B gitu ya, kita di sini harus lebih menciptakan bagaimana mereka mendapatkan pengalaman yang baik. Otomatis bahasanya juga harus lebih profesional kan, karena kita jualannya ke sesama pengusaha juga gitu kan, ke sesama perusahaan juga gitu. Jadi otomatis bahasanya harus bahasa yang lebih formal, bahasa yang lebih profesional gitu ya. Dan juga di sini kita harus memberitahu brand awareness kita ini siapa, apa yang kita jual, apa yang akan mereka dapatkan, instead of ngasih kopi yang witty-witty seperti B2C tadi. Kayak gitu. Boleh next? Nah, ini supaya lebih dapat gambarannya gitu ya. Kalau di B2C, kita tuh harus ngasih tahu produk benefit kita, bukan fitur kita. Maksudnya apa? Kalau teman-teman contoh Tokopedia lagi. Kalau misalkan teman-teman belanja di Tokopedia buat B2C, orang-orang tuh nggak mau tahu fitur live shopping, mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu fitur apalagi chat 24 jam, mereka nggak mau tahu. Mereka lebih mau tahu, saya bisa dapat diskon apa? Saya bisa dapat potongan apa? Saya bisa dapat gratis ongkir nggak? Itu yang mereka mau tahu. Mereka lebih mau produk benefitnya, bukan fitur yang diberikan produk. Mereka lebih percaya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih kopi-kopi, kasihlah diskon 50% untuk pembelian dari tanggal 15 sampai 24 Januari 2023. Selesai. Udah, itu yang mereka mau. Bukan kayak belanja di live shopping Tokopedia, bikin pengalaman belanja kamu tambah menyenangkan. Mereka nggak butuh kayak gitu-gitu. Mereka cuma mau apa yang bisa gue dapatkan, apa yang bisa saya dapatkan saat ini, kayak gitu. Apa keuntungan yang bisa kamu berikan ke saya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu pain point-nya customer tuh apa. Gitu. Kayak
apa yang selama ini jadi masalah buat customer dan bisa kita berikan, kita jadi penyelamat gitu. Contoh misalkan, oh customer kita nih ternyata senang banget nih belanja di Tokopedia, tapi kita nggak ngasih gratis ongkir. Gimana ya caranya supaya kita bisa ngasih mereka gratis ongkir dan mereka mau melakukan pembelian ke kita gitu. Otomatis kopinya harus kita sesuaikan. Misalnya akhirnya kita mau ngasih gratis ongkir kayak, belanja di Tokopedia 10 kali, dapatkan gratis ongkir sebanyak 2 kali, kayak gitu-gitu. Orang kan jadi semakin tertarik kan, oh ya udah otomatis saya harus belanja sampai 10 kali nih biar saya dapat, lumayan nih dapat gratis ongkir 2 kali, kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir, what's the difference gitu. Apa yang membedakan kita, Tokopedia dengan Shopee katakanlah, head to head-nya Tokopedia dan Shopee. Oh, kalau di Tokopedia tetap kita harus ngomongin si produk benefit-nya gitu. Kalau di Tokopedia kamu bisa belanja sepuasnya katakanlah dengan harga mulai dari Rp5.000 gitu. Sedangkan di Shopee enggak gitu. Jadi kita harus tahu ceruk yang bisa kita mainkan tuh di mana. Kayak gitu. Nah, kalau B2B karena ini kita mau jual ke orang yang bakal dijual lagi gitu ya, kita harus tahu siapa target kita, dengan siapa kita berbicara. Oh, oke, contoh restoran. Nah, restoran ini gimana sih cara kerjanya gitu ya? Ya udah otomatis kita bahasanya bahasa profesional tapi yang mengarah-ngarah ke restoran gitu. Katakanlah misalkan bikin restoran tambah nyaman, pelanggan tambah senang, kayak gitu-gitu. Bikinlah yang agak nyerempet-nyerempet ke bisnisnya mereka gitu. Terus kita harus jualan pakai data. Tadi kalau yang B2C kita jualan pakai produk benefit, di sini kita jualan pakai data gitu. Katakanlah kita bisa ngomong 50% pelanggan kami puas terhadap layanan kami. Otomatis kalau kita ngasih data gitu ya, apalagi ke perusahaan gitu ya, perusahaan tuh akan ngerasa yakin. Karena apa? Karena perusahaan tuh selalu mainnya pakai data. Ketika kita sodorkan mereka data gitu ya otomatis mereka bakalan mau gitu beli produknya kita. Terus kalau di sini kita showcase benefit juga, ya otomatis lah ya. Siapa sih yang nggak mau diskon? Siapa yang nggak mau potongan? Semua tuh hampir mau kan. Nggak perusahaan, nggak perseorangan, semua pasti mau kalau ada diskon karena mereka bisa potong operational cost kan. Budgetnya bisa lebih banyak yang bisa mereka simpan. Seperti itu. Boleh next? Nah, caranya membuat komunikasi kita biar lebih efektif itu seperti apa? Yang pertama kita harus ngasih efek gitu atau effect gitu. Intinya customer itu akan lebih senang dan lebih siap untuk membeli produk-produk kita kalau kita bisa memberikan kebahagiaan atau kepuasan buat mereka. Gitu ya. Contoh kayak si Tokopedia. Orang-orang tuh udah tahu balik lagi si Tokopedia. Tokopedia ini punya si WIB gitu tiap tanggal 25 sampai akhir bulan gitu. Nah, ketika orang-orang mau belanja di Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan gitu, ya udah kita harus ngasih beneran kopi atau konten-konten yang merepresentasikan itu supaya apa yang sudah mereka tangkap gitu ya, apa yang sudah mereka dapatkan gitu ya, mereka tuh bisa bener-bener terafirmasi gitu ya, terafirmasi, oh bener ternyata di 25 sampai 31 nih gue lihat iklannya gitu ya, dan akhirnya mereka mau melakukan pembelian gitu ya. Terus yang kedua, forward association. Di sini orang-orang tuh akan selalu mengingat hal-hal gitu ya, apa yang mereka telah ketahui sebelumnya. Biasanya kayak gitu. Apalagi kalau diulang-ulang. Balik lagi, kayak si WIB itu. Biasanya ini kalau udah mulai akhir bulan gini, pasti itu bakal ngeliat iklannya WIB di mana-mana. Digital ads, YouTube, macam-macam lah. Kita bakalan ngeliat banyak iklan-iklannya WIB. Nah, itu kalau dilakukan berulang-ulang, itu akan nempel di otak kita. Otomatis kalau udah nempel di otak kita, ya otomatis setiap tanggal tersebut gitu ya, yang kita buka, yang kita cari adalah promonya Tokopedia yang kita incar. Seperti itu. Next, boleh next? Belonging gitu ya. Biasanya orang-orang tuh akan relate dan akan lebih ngerasa mereka mau melakukan action kalau mereka tuh ada sesuatu yang relate dengan pengalaman mereka. Contoh mereka udah belanja gitu ya di Tokopedia 25 sampai 31 gitu ya, sampai akhir bulan. Dan mereka beneran nih dapat promonya gitu. Mereka ngerasain lah benefitnya gimana. Ya otomatis mereka akan merasa memiliki mereka jadi bagian dari si promo WIB ini si customer ini. Kalau si customer udah merasa menjadi bagian dari si promo WIB ini, ya kita tuh mau nggak mau ya harus apa ya, istilah menyuapin mereka terus dengan
marketing collaterals, email, newsletter, dan lain sebagainya tentang si WIB-nya ini, program WIB kita punya. Gitu. Nah, terus repetition gitu ya. Kita nih ya balik lagi ini hampir sama kayak forward association. Cuman tadi kalau forward association tuh lebih ke psikologi, ini tuh lebih kayak ke visual. Di mana-mana kita bisa ngelihat gitu. Di kereta, di handle kereta, nempel di mobil, stiker mobil di mana-mana. Itu kalau kita ngelihat secara terus-terusan gitu ya otomatis itu juga akan nempel di otak kita kan. Next. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Kita ngomongin emotional copywriting. Boleh langsung lanjut aja? Nah, emotional copywriting ini sebenarnya adalah yang tadi sudah aku bilang sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman baca novel gitu, teman-teman membaca sesuatu yang kira-kira, oh ini gue banget, ini sedih banget, ini bikin saya nangis, ini bikin saya ketawa gitu ya. Kita juga harus melakukan itu di copywriting, penulisan iklan. Kenapa? Supaya ada customer belonging gitu. Customer merasa relate dengan produk yang kita buat gitu. Sehingga ketika mereka relate gitu, mereka akan ngerasa, oh produk ini nih gue banget, produk ini cocok dengan saya. Kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya untuk membangun emotional copywriting, teman-teman harus consider 3 hal ini dulu. Ada 3 E's namanya. Empathize, explore, sama execute. Empathize itu apa? Teman-teman tuh harus memahami target marketnya teman-teman. Kepada siapa teman-teman berbicara, itu sangat penting banget. Nggak lucu kan? Teman-teman jualan coklat, misalkan coklatnya coklat Valentine gitu. Untuk yang jomblo gitu. Nah, teman-teman mau jualan targetnya khusus untuk yang jomblo, umurnya 19 sampai 21. Tapi teman-teman ngomongnya kayak bahasanya bapak-bapak umur 40 sampai 50 tahunan. Kan nggak nyampe kan? Orang nggak bakal nangkep message-nya apakah, atau orang nggak bakal relate gitu sama message yang teman-teman kasih kayak, ya ini mah jualannya buat bapak-bapak kali, buat ibu-ibu kali, bukan buat kita kayak gitu-gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, terus explore. Kita balik lagi. Explore ini penting banget. Kita harus terus-terusan research. Kita kalau udah research, kalau bisa kita align sama brand kita, apakah ini udah cocok, apakah ini cocok sama target user kita, apakah nanti ke depannya ada halangan apa-apa, itu harus kita pelajari dan harus kita pikirkan jauh-jauh hari sebelum kita mengeksekusi emotional copywriting. Terakhir, kalau kita udah tahu, kita bisa empathize dan kita bisa explore, kita bisa langsung execute gitu. Kita langsung bisa menuliskan ide-ide gagasan kita ke dalam sebuah brainstorm gitu ya. Sebelum nanti akhirnya kita olah lagi jadi creative product. Kayak gitu. Boleh next? Nah, ini sekedar intermezzo aja gitu ya. Kalau teman-teman bisa memberikan sentuhan-sentuhan emosional gitu ya di dalam copy atau konten yang teman-teman buat gitu ya, otomatis gitu ya, teman-teman tuh sudah meningkatkan kesempatan atau chance gitu ya untuk berbicara dengan customer dengan metode yang persuasif. Metode persuasif itu metode yang apa sih? Metode yang secara nggak langsung gitu ya, ngegiring customer supaya customer mau melakukan pembelian, mau melakukan sesuatu. Kayak gitu. Next. Nah, ini sering banget terjadi di banyak-banyak brand gitu ya. Ketika brandnya itu sudah amplifikasi gitu ya, maksudnya mereka kayak mau memberikan terus-terusan tentang campaign-nya mereka gitu ya. Mereka tuh kadang-kadang hilang arah gitu, message-nya udah kemana-mana, nggak satu track lagi gitu. Nah, makanya penting banget kalau bikin campaign gitu ya, kita tuh harus keep our personality, brand personality di dalam track-nya gitu, supaya ngomongnya nggak kemana-mana, nggak salah target audience gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita juga bisa menempatkan diri kita sebagai teman dari target kita. Jadi ngomongnya bahasanya lebih kayak bahasa-bahasa teman gitu, dan juga kita harus konsisten sama bahasa-bahasa dan juga gaya komunikasi, tone of voice yang kita sampaikan ke customer. Supaya apa ya? Tadi balik lagi, supaya target audiens kita ngerasa bahwa oh ini sebenarnya bukan buat gue, tapi kenapa gue dapet iklan ini ya? Kayak gitu. Next. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa meletakkan empati di dalam tulisan kita? Yang pertama, otomatis kita harus menguasai emosinya pelanggan, gitu ya. Terus kita harus memahami kondisi yang ada. Ini nggak mungkin banget. Contoh, misalkan terjadi bencana alam di Indonesia, gitu ya. Terus tiba-tiba habis terjadi bencana alam, oh ini mumpung bencana alam, jadiin konten aja. Jadiin konten lah, kayak
takut gempa atau misalnya takut banjir, belanja di kita aja, nggak perlu takut keluar rumah, akan kami antarkan langsung ke depan rumahmu. Kan nggak lucu kan? Ada bencana gitu ya, tapi kita jadikan konten, jadi kita jadikan apa ya istilahnya ya kendaraan untuk kita berjualan. Itu nggak ada empati yang kita berikan ke sana gitu loh. Kita nggak recognize kondisi yang ada di sekitar kita. Makanya hal kayak gitu kan hal yang sensitif ya. Jadi kalau bisa gitu ya, ya jangan sampai lah amit-amit gitu ya ada orang yang nulis atau memanfaatkan bencana jadi sarana promosi gitu. Itu ya dihujat netizen se-Indonesia biasanya. Terus kita juga harus ngapain? Kita harus memahami proses komunikasi karena biasanya sering banget gitu ya banyak miskom, banyak kejadian-kejadian yang bikin orang tuh jadi salah kaprah karena miskom gitu ya. Penting banget bagi kita untuk memahami proses komunikasi dengan baik gitu ya. Ya, kalau misalkan ada yang nggak jelas ya ditanyakan gitu ya, atau mungkin kita di sini posisinya adalah kita memahami kondisi perasaannya si audiens tuh seperti apa gitu ya. Itu bisa langsung kita tuangkan, kita tuliskan di dalam sebuah copy gitu ya. Nah, keempat kita bisa dedicate our feelings towards them gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Di sini kita merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Contohnya misalkan tadi kita mau jualan coklat Valentine gitu buat single-single katakanlah umur 17 sampai 29 tahun. Kira-kira orang yang single di umur 17 sampai 29 tahun ini mereka mau di-treat kayak gimana sih? Mereka mau diperlakukan seperti apa sih? Apa yang mereka rasakan sih? Pasti mereka ngerasa kesepian kan? Mereka pasti merasa mau ada teman yang bisa nemenin kerja, nemenin belajar dan lain sebagainya gitu kan. Ya, kita tuh harus benar-benar memahami dan mempelajari perasaan-perasaan mereka. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita menulis copy gitu ya, kita bisa menulisnya dengan emosi yang sesuai dengan mereka dan mereka ngerasa relate kayak gitu. Yang terakhir kita harus istilahnya apa ya, put ourselves in someone's shoes gitu. Kita meletakkan diri kita di kakinya mereka kayak gitu. Next. Nah, ini dia yang tadi aku bilang, put ourselves on someone else's shoes gitu ya. Artinya di sini kita memahami bahwa target audience adalah faktor penting gitu ya, adalah orang yang penting gitu ketika kita mau menulis copy gitu. Nah, otomatis gitu ya, kita di sini harus mencoba memahami mereka dengan cara istilahnya kita tuh naruh sepatu kita, kaki kita di sepatunya mereka. Kita pakai sepatunya mereka. Otomatis kalau kita pakai sepatunya mereka, maksudnya adalah kita kan melihat dari sudut pandangnya mereka. Kita melihat dari sudut pandangnya pembeli, bukan dari sudut pandangnya penjual. Karena biasanya copywriter kan, yang aku pernah bilang sebelumnya bahwa copywriter ini bertindak sebagai digital salesperson, penjual gitu kan. Kita di sini bertindak sebagai penjual terus. Nah, tapi ketika kita telah meletakkan kaki kita di sepatunya mereka sebagai pembeli, kita melihatnya ketika kita nulis, kita juga nulis sebagai pembeli. Pembeli itu mau diapain? Pembeli itu mau ketika saya jadi pembeli itu saya mau diapain? Ketika saya jadi pembeli itu saya mau di-treat kayak gimana? Perasaan apa yang saya rasakan ketika saya melihat produk ini kayak gitu-gitu. Jadi nggak serta-merta kita tuh ngejualan terus, tapi kita tuh bisa mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan. Gitu. Caranya gimana? Pahami bahasanya mereka seperti apa, terus pahami kebutuhannya mereka tuh seperti apa, dan otomatis ya kita harus mengemas dengan cara yang baik. Nggak cuman kayak ngopi brief atau bikin kalimat yang dry gitu, nggak ada unsur-unsur kreatifnya, nggak ada unsur-unsur emosinya, yang bikin apa ya, customer tuh jadi kayak kayaknya they not putting their shoes in their feet in mind kayak gitu loh. Jadi jangan sampai ada apa ya, timbul perasaan-perasaan dari customer yang membuat seperti itu gitu ya. Jadi kita di sini harus pinter-pinter banget gitu ya meletakkan diri kita, memosisikan diri kita menjadi seorang buyer, pembeli kayak gitu. Boleh next? Nah, ada beberapa hal-hal yang memang harus teman-teman pertimbangkan lagi ketika teman-teman mau menulis sebuah copy gitu ya, copy emosional gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus memberikan bayangan ke mereka
gimana sih caranya ketika mereka menggunakan produk tersebut gitu, atau bagaimana sih rasanya ketika mereka memakan produk tersebut gitu. Kayak dikasih aja bayangan. Contohnya misalkan kayak eh, teman-teman mau jualan coklat lagi tadi. Lembutnya coklat Cadbury dibalut dengan manisnya eh, katakanlah dibalut dengan manisnya buah beri kering, bikin harimu jadi lebih manis dan lebih hangat. Kan kita kan kayak kebayangkan, oh berarti coklatnya tuh lembut, terus coklatnya manis, ada buah beri yang bikin buah beri kering yang bikin apa coklatnya jadi tambah manis. Oh pasti udah kebayang kan rasanya kayak gimana gitu, teksturnya seperti apa, udah kebayangkan. Jadi kalau bisa gitu ketika kita mau menulis sesuatu kopi yang ada nuansa-nuansa empatinya gitu ya, ya kita harus memberikan mereka bayangan gimana produk kita kayak gitu. Terus kedua kita create sense of fear. Di sini bukan nakut-nakutin gitu ya, tapi lebih kayak bikin mereka tuh jadi lebih ngerasa oh ternyata saya harus beli produk ini, kayak mungkin FOMO gitu ya, fear of missing out gitu, supaya mereka nggak ketinggalan produknya, nggak ketinggalan promonya gitu ya. Kita bisa bikin hal-hal kayak gitu. Terus buat mereka kepengen banget beli produk kita gitu ya. Kita bisa kasih unsur-unsur misalkan kayak telur premium cuman ada atau katakanlah kita mau jualan kue gitu ya. Kue kami dibuat dari telur premium yang diimpor dari Swedia gitu kan. Telur premium dari Swedia gimana rasanya ya? Telur premium dari Swedia membuat kue ini jadi semakin lembut. Oh, berarti kekuatan dari kue ini nih ada telur premium dari Swedia nih. Belum ada kue-kue yang selembut ini yang pakai telur dari Swedia. Otomatis kan mereka kan jadi mau nyoba produknya kan. Mereka penasaran telur premium dari Swedia tuh kayak gimana sehingga bikin kuenya jadi lembut banget tuh seperti gimana, teksturnya seperti apa. Kayak gitu-gitu. Nah, yang keempat, kita put an urgency and scarcity yang pernah aku kasih tahu sebelumnya kayak borong sekarang atau diskon 50% mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian atau diskon 50% khusus jam 6 pagi kayak gitu. Kayak orang-orang kan jadi mau jadi oh ya udah dikasih mereka desire produknya terus kita kasih urgency lagi, otomatis orang-orang kan berbondong-bondong kan, orang-orang mau beli produk kita. Nah, terus yang terakhir kita bikin koneksi lewat storytelling yang kita buat. Caranya gimana ya? Kita harus relate sama mereka buat cari topik-topik yang kira-kira bakal relate sama mereka. Nah, ini adalah salah satu copy yang pernah aku buat gitu ya. Setelah menunggu ratusan purnama, Rangga akhirnya tiba. Ini dulu konsepnya kayak AADC gitu ya, Rangga dan Cinta gitu. Ini kan kita udah bikin storytelling-nya di sini. Berarti dulu ada suatu scene gitu di Ada Apa Dengan Cinta ketika Cintanya ngomong udah nunggu ratusan purnama tapi Rangga gak pernah datang. Nah, tapi akhirnya di sini setelah menunggu ratusan purnama, Rangga akhirnya tiba. Nah, terus kita dikasih tahu nih bagaimana produk kita seperti apa, terus urgensinya seperti apa, sense of fear-nya seperti apa. Kita jelasin semua di sini kayak ada apa sebenarnya di Tanihub, kan ada apa dengan cinta, ada apa di Tanihub. Nah, kita nggak tahu ada paket Rangga. Paket Rangga ini apa? Oh, ternyata paket Rangga adalah paket rumah tangga untuk hadirkan cinta tanpa harus keluar rumah, dapatkan sekarang. Jadi di sini lewat kopi seperti ini gitu ya, lewat kopi-kopi yang fun, kopi-kopi yang direct, efektif gitu ya, orang tuh akan langsung ngerti, orang akan langsung dapat message-nya apa, dan mereka juga terhibur gitu, dan mereka ngerasa relate, mereka ngerasa seneng sama tawaran yang kita berikan kayak gitu. Oke, boleh next. Oke, sekarang kita masuk ke creative process gitu ya. Creative process tuh apa sih sebenarnya? Kalau creative process ini adalah sebuah proses kita berpikir kreatif gitu ya untuk mengembangkan ide atau gagasan gitu ya menjadi sebuah kreatif produk yang emang benar-benar akan membantu kita untuk menciptakan konten-konten, kopi-kopi, desain yang benar-benar sesuai dengan keinginan stakeholders dan tepat sasaran ke target yang mau kita sampaikan. Gitu ya. Tapi sebelum kita ngomongin ke situ, kita harus paham dulu basicnya, fundamentalnya dari creative process itu apa. Fundamental dari creative process adalah creative thinking atau berpikir kreatif gitu ya. Apa sih sebenarnya creative thinking ini? Creative thinking ini adalah bagaimana cara kita gitu ya menggali pandangan baru gitu ya atau insight baru atau ide-ide yang berbeda lewat informasi-informasi yang udah ada, atau mungkin
kita tuh udah ngelihat ada benchmark baru, terus akhirnya kita kembangkan dengan versinya kita sendiri, bukan amati dan meniru ya, tapi setelah kita tahu dan kita memahami gitu, oh kita bisa buat yang lebih baik dari ini gitu. Kita lihat, oh ini bekerjanya seperti ini, kita bisa menciptakan yang lebih baik dari ini. Itu juga sebagai salah satu creative thinking gitu. Jadi di sini apa ya, teman-teman dituntut untuk berpikir kreatif gitu ya. Untuk ya itu tadi, ujung-ujungnya adalah teman-teman menciptakan, invent something new gitu dalam dunia kreatif gitu. Ada apa aja yang diperlukan gitu ya dalam creative thinking? Ada open-minded, ada communication skill, problem solving, curiosity, playfulness, time and space, dan juga creative. Which akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada open-mindedness. Kenapa sih teman-teman tuh harus penting banget punya pemikiran yang terbuka gitu ya untuk mendapatkan inspirasi kreatif gitu ya. Gini sih simpelnya, ketika teman-teman itu berpikiran tertutup gitu ya, atau teman-teman hanya berpusat kepada satu pegangan gitu ya, atau ya nggak mau dengerin kata orang lain lah, ngerasa dirinya paling benar gitu ya, otomatis teman-teman tuh nggak bisa nerima insight baru gitu. Teman-teman terpatok terhadap apa yang teman-teman anggap benar. Padahal belum tentu itu benar. Teman-teman bisa mendapatkan POV baru, teman-teman bisa dapat sudut pandang baru, yang akhirnya membuat teman-teman ngerasa, oh iya, benar juga ya, kalau misalkan kopinya seperti ini, kopinya agak begini, kayaknya akan lebih works deh buat orang lain, buat target kita. Ya otomatis kan nama teman-teman akan bagus, portofolionya akan bagus, otomatis ya KPI-nya teman-teman atau key performance indicator-nya teman-teman gitu ya, sebagai seorang copywriter itu juga akan bagus dan akan makin dilirik gitu ya sama manajemen gitu. Terus yang kedua, communication skills. Nah ini penting banget, karena lewat communication skills otomatis kita ngobrol ya, kita banyak cerita, kita banyak curhat gitu. Ketika kita banyak cerita dan banyak curhat, otomatis kita mendapatkan insight baru, kita dapat pandangan baru. Oh ternyata ya selama ini gue kira itu tuh begini, ternyata begini ya. Iya ternyata begini. Dan kadang-kadang dikasih sumber informasi ini, gue baca di sini ini begini, atau lihat dari sumber ini, dan akhirnya menambah referensi lagi kan. Selain teman-teman mendapat ilmu baru, teman-teman bisa jadi menambah referensi lewat communication skills. Gitu. Terus yang ketiga ada problem solving gitu ya, untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Ketika teman-teman mendapatkan sebuah masalah gitu, teman-teman harus berpikir kreatif gimana caranya memecahkan masalah ini, bukan dengan cara yang kaku gitu, dengan cara yang menarik dan kreatif. Ketika teman-teman bisa menciptakan memecahkan sebuah masalah dengan cara yang kreatif dan unik gitu ya, teman-teman akan diingat orang-orang, atau brandnya teman-teman akan diingat sebagai brand yang inovatif, brand yang lucu, brand yang peduli terhadap usernya dan lain sebagainya. Seperti itu. Boleh next. Nah, terus ada curiosity. Teman-teman harus selalu ngerasa jangan selalu ngerasa penuh gitu. Teman-teman harus selalu ngerasa kurang, dan teman-teman harus eager untuk mencari hal-hal yang baru gitu. Ketika teman-teman mencari hal-hal yang baru, otomatis jendelanya akan semakin terbuka gitu. Teman-teman akan semakin dipenuhi lagi dengan ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru. Terus playfulness gitu ya. Ya creative thinking itu bukan sesuatu yang kaku gitu, bukan sesuatu yang ajek gitu, bukan sesuatu yang 1 + 1 adalah 2 gitu. Enggak, tapi kalau creative thinking gitu, 1 + 1 bisa sama dengan jendela gitu loh. Kita berpikir kreatif gitu, kita bisa menciptakan sesuatu dengan cara yang unik, cara yang seru gitu, bukan dengan cara yang memang udah ada aturannya, bukan ada rules-nya gitu. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman ngelihat iklan Thailand atau iklan Gojek, itu kan kadang-kadang iklannya kan konyol-konyol dan lucu-lucu kan, dan kadang-kadang nyalain aturan, atau bikin baliho pakai kalimat-kalimat typo, terus ditulis ini emang typo kok karena kita nggak punya copywriter dan lain-lain. Nggak apa-apa kita coba buat gitu, karena itu salah satu unsur kreatif yang paling penting gitu. Terus creative thinking tidak terbatas ruang dan waktu. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita tuh bisa ngeliat referensi zamannya Raja Tut di Mesir, Tutankhamun gitu ya. Kita referensi dari Raja Tutankhamun di Mesir pernah nulis syair seperti ini misalkan. Setelah kita baca, oh ini kok cocok sama brand kita ya, mungkin bisa kita jadikan referensi nih untuk brand kita. Seperti itu. Jadi kan istilah referensi atau sebuah pemikiran kreatif itu nggak terbatas ruang dan waktu, dan akan terus kepake gitu sampai kapanpun.
Otomatis ketika kita sudah menguasai itu semua, kita harus terus berkreasi, kita harus menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Supaya apa? Supaya otak kita nggak macet gitu. Cara berpikir kita tuh nggak segitu-gitu aja, nggak di situ-situ aja. Kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kita menciptakan sesuatu yang baru, otomatis level kita jadi naik. Ketika level kita jadi naik gitu ya, ya otomatis kita bisa mendapatkan koneksi baru, pengalaman baru, dan lain sebagainya. Gitu. Boleh next? Nah, kreatif proses ini mungkin kreatif proses setiap orang atau setiap departemen berbeda-beda ya. Tapi ini sebagai seorang copywriter, mostly kreatif prosesnya tuh seperti ini. Dibagi jadi 4 tahap. Ada ideate, create, revise, optimize. Maksudnya apa? Kalau ideate gitu ya, kita memulai proses kreatif tuh dengan mengumpulkan ide gitu ya. Kita udah dapat brief gitu biasanya, terus kita langsung harus cari tahu audiensnya siapa gitu. Strategi yang mau kita berikan tuh seperti apa? Apakah strateginya ngomongnya tuh harus halus-halus, harus pelan-pelan gitu, atau harus yang agresif gitu. Nah, terus dari situ kita mulai menciptakan konsepnya. Ketika konsep sudah tercipta gitu, kita harus menyiapkan datanya. Tadi, oh kita udah tahu data audiensnya segi ini. Berarti data yang harus kita siapkan adalah copy yang begini, copy yang begini. Gitu. Terus kita nyiapin timeline-nya, jadwalnya. Contohnya kita mau bikin video gitu. Video ini nggak bisa dibikin 7 hari, harus 2 minggu. Karena kita harus nyiapin kopinya dulu, revise copy, dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya kita brainstorm, kita menciptakan ide atau gagasan gitu. Dan ketika kita brainstorm, otomatis kita udah menciptakan skrip dan lain sebagainya kan. Nah, habis itu kita harus consider sama feedback. Pasti akan ada revisi-revisi dari stakeholders, ya banyak lah pasti revisi-revisi. Ya otomatis harus kita terima kan revisi-revisi itu. Tapi nggak serta-merta kita harus nelan mentah-mentah. Karena kadang-kadang ada revisi-revisi yang nggak masuk akal gitu, atau revisi-revisi karena berdasarkan pilihan subjektifnya mereka gitu, bukan pilihan yang objektif gitu. Kadang-kadang biasanya manajer tuh, oh gue maunya gini dong, padahal itu nggak make sense gitu, itu nggak bisa kita terapkan gitu, dan malah itu akan jadi memperburuk keadaan gitu. Jadi ya kalau misalkan memang itu buruk ya kita katakan ini nggak bisa kita terapkan kayak gitu. Kalau udah dapat feedback, otomatis kita harus minta approval gitu. Oke, ketika approval diterima gitu ya udah kita maju. Tapi kalau approval kita ditolak, kita harus tanya kenapa ini ditolak dan lain sebagainya gitu. Kita harus challenge back mereka. Nah, ketika udah dapat revisi, kita harus mengoptimasi konten yang udah kita buat atau copy yang kita buat. Kita tanya lagi ke orang-orang terkait, udah oke apa belum? Kalau udah oke, kita ensure semuanya nggak ada typo, nggak ada grammatical error, dan lain sebagainya. Udah, habis itu kita buat. Langsung kita kirim ke desainer atau ke videographer dengan cepat gitu. Kita kalau bisa ada di samping mereka supaya pekerja lebih efektif. Gitu. Boleh next? Nah, ini yang tadi aku sempat bilang, ada yang namanya creative block gitu ya. Creative block itu apa? Creative block itu adalah momen ketika teman-teman tuh lagi nulis gitu ya. Ini saya sering banget melakukan ini. Ketika lagi nulis gitu, terus tiba-tiba overwhelmed gitu. Kayak stuck gitu di satu tempat, nggak punya ide, nggak punya gagasan apa-apa, kayak bener-bener stuck aja gitu. Kayak mau nulis apa ya? Bingung banget mau nulis apa-apa gitu. Sampai akhirnya kita dapat inspirasi atau dapat gagasan, kita akhirnya bisa nulis lagi. Dan tapi itu kadang-kadang cukup makan waktu, bisa kadang-kadang 5 jam, 3 jam gitu, kayak ya ganggu banget produktivitas kerja sebagai seorang copywriter. Nah, penyebabnya tuh apa aja gitu ya. Yang pertama gitu ya, kita dapat pekerjaan yang reguler yang berulang-ulang yang buat kita bosan gitu. Terus yang kedua, kita demotivasi gitu untuk menciptakan sesuatu yang baru, karena kita kadang-kadang udah nyaman sama sesuatu, terus kita di-challenge untuk nyobain sesuatu yang baru dan kita nggak pede gitu, terus kayak aduh kayak nggak bisa deh. Kayak, ya kita udah menutup diri dulu ya, akhirnya beneran nggak bisa gitu. Terus yang ketiga, kita nggak capable untuk menerapkan ide kita ke dalam sebuah tulisan. Kayak oh kita tuh idealistis banget gitu, oh maunya kopinya yang begini, videonya yang begini, tapi ternyata kenyataannya ketika dieksekusi nggak bisa. Nah, makanya seorang copywriter juga harus consider hal-hal yang emang mustahil gitu ya, nggak mungkin diterapkan, ya mendingan jangan diterapkan. Kayak gitu, karena ya nyusahin diri sendiri juga anyway nantinya gitu. Nah, terus yang keempat tuh kita tuh nggak bisa apa ya istilahnya put everything in one plate gitu. Semuanya mau kita
buat kita kawinkan, kita tabrak-tabrakin, ini nggak bisa, nggak bakal masuk gitu. Nah, terus yang terakhir ya kita lagi ngerasa down aja, kita lagi ngerasa capek, kita lagi ngerasa ya banyak hal lah yang akhirnya membuat kita jadi nggak produktif kayak gitu. Boleh next? Caranya gimana supaya kita bisa overcome creative block? Yang pertama, kalau biasanya aku lagi creative block gitu ya aku langsung ninggalin laptop, tutup laptop, ya make my own time gitu, entah nonton, entah jalan-jalan, yang ngapain lah yang bikin jadi lebih refreshing your idea, gitu, refreshing your mind gitu. Terus yang kedua, ya kalau lagi jalan-jalan bawa buku atau handphone lah, notes gitu ya. Ketika ketemu sesuatu yang inspiring gitu, langsung kita ketik gitu. Oh, hari ini contohnya ngelihat kucing kecebur got gitu, kayak ya udah itu ada kucing kecebur got. Suatu saat itu bisa jadi referensi kita untuk membuat konten. Gitu. Hal-hal lucu yang ada di sekitar, hal-hal unik, hal-hal aneh yang ada di sekitar kita bisa banget dijadikan konten. Makanya kalau ada sesuatu yang lucu gitu, sesuatu yang unik, langsung catat. Gitu ya. Terus kita harus expect the unexpected gitu ya. Maksudnya ya banyak hal-hal yang memang nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau memang itu tidak bisa direalisasikan gitu ya udah kita ya udahin aja gitu. Nggak bisa dipaksakan juga gitu. Terus mungkin di sini kita juga bosan kali ya jadi seorang copywriter nulis terus kita mau belajar sesuatu yang baru. Contoh kita mau belajar desain ya, ya nggak apa-apa, kita belajarnya sama graphic design. Gue mau belajar desain dong, gimana sih caranya supaya gue bisa dapat pengalaman baru nih, dan gue kayak lagi bete ngerjain copywriting, lagi bosan ngerjain copywriting, ajarin dong. Otomatis kalau kita dapat pelajaran baru kan kita jadi semangat lagi kan untuk mempelajari sesuatu. Nah, otomatis itu juga akan mengimbangi kita gitu ya, untuk balik lagi restart gitu ya, jadi dapat ide fresh ideas lagi kayak gitu. Next, ada kita juga bisa expand our minds gitu dengan cara baca buku, nonton TV, ngobrol sama temen, banyak macamnya gitu ya. Terus kita juga jangan terlalu mengikat sama brief yang dikasih gitu. Kadang-kadang biasa seorang copywriter tuh kalau ada brief yang dikasih tuh kayak, oh itu semua tuh harus masuk, briefnya semua tuh harus masuk, kayak ini tuh penting banget, semuanya penting. Enggak, brief yang masuk tuh enggak semuanya penting gitu. Kayak kita harus sorting out lagi mana yang kira-kira bisa kita masukin, mana yang kira-kira bisa kita satukan, kawinkan kata-katanya, mana yang harus ditaruh jadi headline. Kadang-kadang brief yang masuk tuh udah ada headline, sub-headline, apa segala macam. Itu bisa kita otak-atik lagi karena mereka bukan copywriter, dan itu bukan pekerjaan mereka untuk menciptakan itu. Kita punya kapabilitas lebih sebagai seorang copywriter untuk istilahnya ngutak-ngatik dan membuat anatomi dalam sebuah copywriting. Gitu. Kalau misalkan masih belum sembuh juga creative block-nya, ya udah tidur aja gitu. Mau 7 jam, mau tidur seharian ya terserah, yang penting lupa gitu sama bikin kita jadi lebih segar lagi bangun-bangun gitu. Ya. Terakhir ya kita harus komitmen gitu. Kita harus finish what we started gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, ya komitmen harus selesai juga dengan baik. Gitu. Next. Oke, I think udah habis. I think that's it. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Thank you. Oke, thank you Kak Dias for sharing. Oke, mantap ya. Dari business copywriting, creative process, sampai sampai emotional copywriting itu udah dibagikan oleh Kak Dias. Nah, teman-teman gimana nih? Apakah ada yang kurang jelas atau ada poin-poin yang ingin Kak Dias ulangi? Itu boleh diinfokan. Boleh, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ataupun unmute langsung juga boleh. Anyone? Apakah ada? Oke, anyone? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa jelaskan tentang ini dulu ya, tentang assignment-nya. Mungkin teman-teman juga ada pertanyaan mengenai assignment-nya. Silakan Kak Dias. Oke, untuk assignment-nya, tadi kita udah belajar tentang B2B dan B2C juga kan ya. Nah, sekarang di sini aku mau teman-teman untuk lebih explore lagi tentang B2C copywriting ya. Dengan cara teman-teman bikin email nih. Email B2C, sederhana aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Email biasa gitu, ada subjeknya gitu kan.
terus ada isinya gitu, ada CTA-nya gitu ya. Tapi teman-teman di sini briefnya adalah teman-teman minta tolong masukin unsur emosionalnya dengan brief sebagai berikut. Kita sebagai salah satu restoran baru di Indonesia gitu ya, kita mau launching gitu ya, launching restoran baru gitu. Nah, di sini yang bikin seru kalau orang makan di tempat kita gitu dan mereka melakukan transaksi sebesar 500.000 gitu ya, restoran kita bakalan bagi-bagi makanan gratis atau melakukan donasi gitu untuk orang-orang yang ada di sekitar restoran gitu. Nah, tadi kalau pelanggan udah bertransaksi 500.000, artinya pelanggan sudah berdonasi. Nah, di sini teman-teman, aku minta tolong teman-teman bikin email sederhana untuk bisnis to consumer gitu ya, dengan brief tersebut gitu, tapi harus meletakkan unsur emosional di dalamnya. Seperti itu. Apakah kira-kira jelas? Atau masih ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Apakah ada yang kurang jelas dari briefnya yang perlu mungkin ingin diperjelas lagi? Oke, ini teman-teman masih aktif kan? Kita ada 8, Iya, ya, 6 kayak newsletter, betul. Kurang lebih newsletter. seperti newsletter. Kurang lebih seperti newsletter. Tapi ya harus put di apa ya tadi ya, emotional copywriting gitu ya. Emotional aspek di dalam copy yang teman-teman buat. Kayak gitu. Oke, thank you for the question, Kak Atik. Kalau teman-teman lainnya, apakah ada pertanyaan lain? Kalau enggak, mungkin kita akan masuk ke sesi membangun portfolionya. Oke, baik. Sepertinya belum ada ya. Kalau gitu, untuk teman-teman itu silakan boleh dilanjutkan ke sesi membangun portfolio. Untuk template-nya sudah ada di link ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kembali template-nya. Dan untuk sesi membangun portfolionya kita coba sampai pukul 8.30. Jadi kalau teman-teman pada saat mengerjakan mungkin ada kesulitan ataupun ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke kita. Kita akan langsung, saya dan Kak Dias akan standby. Oke, silakan teman-teman. Sambil teman-teman mengerjakan, saya akan coba putar background music juga.
Halo, mau jawab pertanyaannya dari Mirsa Ilyasa. Target audiensnya adalah orang-orang yang akan apa ya, mengkonsumsi atau makan di restoran Indonesia tersebut. Orang-orang di sekitar itu maksudnya kan tadi di situ disebutkan gitu ya. Kalau orang yang makan di restoran tersebut dan beli 500.000 gitu ya, restoran itu akan membagikan makanan ke orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang di sekitar ini maksudnya orang-orang yang membutuhkan seperti orang-orang tunawisma yang nggak punya rumah gitu, atau katakanlah yatim piatu, atau ya orang-orang yang benar-benar membutuhkan makanan gitu. Jadi contohnya misalnya tadi Mirsa gitu ya, datang ke restoran tersebut, Mirsa beli makanan sampai 500.000, restorannya akan membagikan makanan-makanan ke orang-orang yang ada di sekitar situ, orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar lingkungan restoran. Apakah sudah dimengerti? Kurang lebih? Oke, sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas lagi bisa langsung ditanyakan ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Atik, Kak Dias. Iya, sorry ya, BTW belum bisa on cam dulu, bentar Iya, ada nggak apa-apa. ini. Oke, Gimana? ini kan jadi di poin nomor 4 itu sempat di ini ya, sempat di breakdown unsur emosional apa yang akan cocok untuk audiens. Jadi contohnya untuk empatinya yang mau ditunjukkan itu seperti apa. Kemudian setelah dieksplor, kira-kira cara brandnya bisa untuk bisa mengatasi pain point-nya seperti apa. Nah, kemudian kan udah ada ide-idenya nih. Nah, mungkin jadinya bisa ditranslate ke body-nya. Seperti itu. Jadi boleh dibilang bisa ditulis ulang sih. Jadi mungkin nomor 4 itu lebih kayak ke idenya yang ingin disampaikan apa. Nomor 5 itu ketika sudah jadi dibentuk di craft dalam bentuk newsletternya seperti apa. Gitu kurang lebih. Gimana Kak Atik? Apakah terjawab pertanyaannya? Apakah sudah jelas? Oke, Oke. thank you. Kita coba 9 menit sampai 8.30 ya teman-teman. Jadi 9 menit lagi.
Oke, teman-teman. Halo, ini udah 8.30. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang sudah siap? Atau teman-teman masih butuh waktu lagi, mungkin 5 menit? Anyone? Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Oke, dari Kak Atik. Gimana Kak Atik? Apakah ada kendala so far atau udah selesai? Oke. 5 menit lagi, Kak. Oke. Kita tunggu ya, Kak Atik ya. Oke, berikutnya Kak Bella. Halo Kak Bella, gimana Kak Bella? Apakah Kak Bella juga udah siap atau butuh 5 menit lagi? Belum, Kak. Sorry. Oke, it's okay. Oke, continue. Oke, Kak Dava. Halo Kak Dava. Kalau Kak Dava, apakah udah siap? Halo Kak Dava. Oke, kayaknya lagi nggak di sini. Oke, kalau Kak Vicky. Halo Kak Vicky. Kak, maaf Kak, saya masih ngerjain Kak. Oh, oke, it's okay, it's okay. Take your time. Masih kerjain. Oke, sip, sip. Jadi Kak Vicky, Kak Dava sudah. Kalau Kak Jazi gimana Kak? Apakah sedang mengerjakan juga? Masih belum selesai. Oke. It's okay, can continue. Oke, berikutnya Kak Utfi. Kak Utfi dan Kak Mirsa, apakah sudah siap atau masih butuh waktu juga? Kak Utfi dan Kak Mirsa? Oh, baru nomor 4. Oke, it's okay. Kalau gitu kita coba extend ya waktunya Kak Dias sampai 8.40. Tapi bagi teman-teman yang sudah selesai, ini settingannya sudah kita set untuk bisa share screen. Jadi kalau teman-teman udah siap, langsung aja share screen ya untuk present ke Kak Dias untuk diberikan feedback. Mana tahu kan teman-teman juga untuk emailnya ada perspektif baru. Jadi bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Oke. In that case, kita be right back at 8.40 ya. Tapi bagi teman-teman yang udah siap, boleh langsung unmute, boleh langsung share screen ya.
Oke, teman-teman, udah 8.39. Maybe ada yang udah siap. Oke, kita coba ya. Kak Atik, gimana? Oke. Oke, silakan aja langsung share screen. Ini saya stop sharing dulu. Bisa. Bisa, Kak? Oke. Bisa, Kak. Ini. Apa Oke, sudah Kak, silakan, kelihatan? Kak. Oke, sudah? Iya. Oke, ini Kak dia sudah ready juga. Oke. Jadi untuk di sini nama restorannya tuh saya ganti jadi Restoria. Terus untuk deskripsi restorannya, restoran yang menyediakan berbagai macam makanan khas Nusantara, bisa makan enak dan kenyang sekaligus berbagi. Untuk target audiensnya 25 sampai 45 tahun. Jadi untuk konsumen yang makan di Restoria ini targetnya segini. Dan orang-orang yang di sekitar Restoria itu anak-anak dan lansia. Nah, kalau untuk brand voice-nya ada The Caregiver, jadi lebih ke service gitu. Lalu untuk copy approach-nya respectful, tone of voice-nya netral, tapi dia kayak respect gitu. Lalu untuk stylenya, karena apa ya sifatnya berbagi, jadi kayak ramah, tapi persuasi kayak mengajak orang untuk berbagi, dan ada sisi emosionalnya juga. Lalu kalau untuk bahasa, penyampaiannya sopan, ramah, dan emosional. Kalau untuk empatinya, di sini pain point yang dirasakan oleh konsumen itu melihat bahwa banyak anak-anak atau lansia di sekitar Restoria itu kan yang kelaparan. Jadi Restoria itu tergerak sedikit untuk membantu mereka dengan memberikan makanan gratis. Nah, ada datanya juga. Jadi Indonesia tuh ternyata menempati posisi nomor 2 di berdasarkan indeks kelaparan di kawasan Asia Tenggara. Jadi nomor 2 setelah Laos itu kelaparan gitu kan. Lalu untuk di explore-nya, cara kita mengatasi pain point itu menyisihkan pendapatan Restoria dari transaksi konsumen minimal 500.000 atau mungkin kelipatannya dan membagikan makanan kepada orang-orang di sekitar Restoria. Lalu untuk subjeknya, pahala berlipat untuk kamu gitu. Jadi untuk subjek emailnya seperti ini, untuk header-nya kamu mau dapetin pahala double. Caranya gampang, cukup makan kenyang senilai 500.000 rupiah di Restoria, sama dengan donasi. Tetap makan enak dan kenyang, tapi dapat pahala berlipat ganda. Kapan lagi kamu bisa makan sambil donasi? Untuk call to action-nya, ayo ke Restoria dan ambil pahalamu sekarang. Oke, mungkin itu cukup, Kak. Oke, thank you untuk eksekusinya overall udah oke, apalagi tadi aku lihat di situ Atik juga nambahin itu ya ada data juga kan ya yang Iya. dimasukin bahwa dikatakan bahwa menurut HCI bahwa Indonesia itu dapat indeks nomor 2 kelaparan di Asia Tenggara gitu ya. Setelah nomor satunya ada Laos gitu. Oke, sebetulnya itu data itu bisa kamu jadikan salah satu supporting message yang bisa kamu masukkan di dalam message-nya yang mau kamu sampaikan gitu. Sayang banget gitu ada data yang baik gitu yang bisa kamu udah explore tapi kamu nggak bisa menempatkan di dalam eksekusinya gitu. Kita boleh turun ke eksekusinya yang di bawah. Aku nggak akan bahas atas-atasnya karena atas-atasnya udah oke gitu ya. Aku akan coba bahas langsung ke topiknya aja gitu ya. Aku di sini menemukan ada sedikit yang mungkin bisa Atik improve gitu ya.
di subjek dan di header gitu. Sayang banget di sini sebenarnya udah oke subjeknya, tapi headernya tuh mengulang lagi, informasinya sama, cuman dalam penyampaian yang berbeda. Pahala berlipat untuk kamu, terus di headernya kamu mau dapetin pahala double, itu sebetulnya kan meaningnya sama kan. Kita mendapatkan pahala yang berlipat, pahala yang double gitu. Mungkin di sini Atik bisa dimainkan bukan penyampaiannya yang berbeda, tapi sudut pandangnya yang berbeda. Di subjek Atik bisa coba katakan misalnya pahala berlipat untuk kamu gitu. Kamu bisa dapat pahala berlipat gitu di subjeknya. Tapi di headernya mungkin Atik bisa ngomongin sudut pandangnya dari dengan membantunya, dengan donasinya gitu. Pahala berlipat untuk kamu. Bisa donasi dengan makan enak gitu. Cukup donasi dengan makan enak. Bisa begitu. Itu kan dua informasi yang berbeda kan. Tidak ada pengulangan lagi. Nah, bodinya gitu, caranya gampang, cukup makan kenyang senilai 500.000 sama dengan donasi. Nah, ini agak-agak sedikit rancu gitu ya. Mungkin di sini Atik juga bisa mainkan kayak salurkan pahalamu dengan makan makanan enak di Restoria. Tiap transaksi 500.000, kamu sudah berdonasi untuk teman-teman yang membutuhkan. Yuk bantu mereka dan yuk bantu mereka dan dukung Indonesia supaya tidak masuk ke kategori kelaparan di Asia Tenggara lalalala. Kamu bisa mainin tadi dengan data yang kamu masukkan. Tapi di sini kan kamu masukin lagi kapan lagi kamu bisa makan sambil donasi gitu kan. Itu juga mengulang lagi nih di atas informasi yang 500.000 makan 500.000 sama dengan donasi gitu. Jadi di sini kamu bisa mainkan sudut pandang yang berbeda gitu ya dengan memasukkan tadi data-data yang kamu dapatkan gitu. Tadi kayak aku ngomong sudut pandangnya mungkin bisa kamu mainkan dengan cara tadi saatnya donasi, saatnya makan enak sambil donasi. Tiap makan 500.000 di Restoria, kamu juga sudah membantu teman-teman yang membutuhkan loh. Kamu sudah bisa berdonasi dan bantu teman-teman yang membutuhkan. Yuk bantu mereka dan jadi pahlawan agar Indonesia tidak menjadi negara kelaparan di Asia Tenggara. Kamu bisa mainkan dengan data-data yang kamu punya gitu. CTA-nya juga udah oke gitu. Cuman di situ aja tadi esensialnya di situ aja. Semoga catatanku bisa diterima dan dimengerti ya, Atik ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Jadi intinya Oke. jangan berulang ya. Betul, jangan berulang karena sayang banget gitu. Kamu bisa menyematkan informasi-informasi yang lain, tapi kamu pakai informasi yang sama dengan sudut pandang yang sama gitu. Oke. Sip. Oke, siap. Thank you Kak. Thank you juga, Atik. Oke, terima kasih ya Kak Atik udah sharing. Ini menarik juga sih sampai ada informasi faktanya gitu kan. So far kita belum menerima yang seperti itu, but yeah, that's really great. Oke. Berikutnya, apakah ada yang mau share lagi? Mau diberikan feedback oleh Kak Dias? Oke, kalau enggak, mungkin saya coba lanjut bertanya. Kak Dava gimana, Kak? Halo, Kak Dava? Masih mengerjakan di nomor 5. Oke, nggak apa-apa. Boleh dilanjutkan, silakan. Oke, berikutnya Kak Vicky. Kalau Kak Vicky gimana, Kak? Apakah masih mengerjakan juga? Kalau Kak Vicky? Oke, kita next dulu ya ke Kak Ufi. Halo Kak Ufi. Apakah masih di situ? Oke, belum ada jawaban. Kalau Kak Mirsa gimana, Kak?
Tadi pas pukul 8.33 masih ini kan, masih nomor 4. Apakah udah siap? Kayaknya belum, Kak. Masih banyak yang mau ini lihat dulu. Oh, I see. Atau boleh mau sekalian aja, Kak. Jadi kan sekalian Kakak mau perbaiki itu kan sekalian diberikan masukannya oleh Kak Diasnya juga. Oke, oke. Sambilan teman-teman masih mengerjakan, nanti kalau udah selesai mau langsung share screen boleh ya. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang udah siap? Lebih susah nggak tugas kali ini dibandingkan tugas-tugas sebelumnya? Atau malahan lebih gampang? Gila dari jam pengerjaannya sepertinya lebih sulit ya. Oke, ini kayaknya Kak Belanya udah leave. Oke, teman-teman mumpung tinggal 7 menit lagi, apakah sebelum waktunya selesai, teman-teman mau itu dulu? Walaupun belum selesai kan bisa bisa di-present dulu. Nanti kalau ada masukan boleh diperbaiki lagi, baru dikumpulkan. Gimana, Kak? Tadi Kak Mirsa. Gimana Kak Mirsa? Atau Kak Dava? Apakah Kak Dava udah siap? Anyone? Kita ada 5 menit lagi.
Yuk teman-teman, sebelum waktunya habis. Kalau Kak Vicky dan Kak Ovi gimana? Oke. Kita mumpung ya bisa diberikan masukan langsung dari Kak Dia sih. Gimana? Maaf Kak masih bisa. Oke, Kak Vicky, no problem. It's okay. Boleh continue, tak apa-apa. Mirsa gimana Kak? Kak Ovi apakah masih di sini atau udah AFK? Away from keyboard. Oke, teman-teman tinggal 2 menit lagi. Apakah kira-kira dari teman-teman ada yang akan selesai dalam 2 menit lagi? Oke, ini teman-teman karena mungkin masih mengerjakan juga, nggak apa-apa. Kalau teman-teman ingin mengumpulkannya di link pengumpulan, itu silakan. Ya, nanti akan diberikan feedback secara tertulis. Nah, tapi bagi teman-teman yang bisa present sekarang juga masih silakan ya. Tapi kalau memang belum selesai dan belum pede, itu nggak apa-apa. Sekali lagi ini kalau untuk sesi present kalau bisa teman-teman maksimalkan karena kalau sesi present ini kan langsung mendapatkan direct feedback ya dari Kak Diasnya. Jadi sayang aja kalau kalau belum digunakan seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk untuk waktunya malam ini udah hadir di copywriting mini bootcamp kita untuk meeting ketiga. Untuk mohon maaf Kak, sepertinya sebelum bisa present karena Zoom-nya. Oke, nggak apa-apa Kak Dava. It's alright. Nanti boleh disubmit aja ke link pengumpulannya. Akan diberikan komen di filenya. Oke, dan thanks ya teman-teman udah hadir di meeting kita kali ini. Untuk link absensi, link materi, dan juga link-link lainnya nanti akan diupload di link di bio linknya. Jadi nanti teman-teman bisa akses di grup Telegram. Oke, untuk pertemuan meeting ketiga cukup sampai di sini. Jika
teman-teman ada pertanyaan, nanti kalau mau ditanyakan boleh ditanyakan di grup ya. Nanti akan dibantu jawab. Baik, teman-teman, thanks ya udah untuk waktunya. See you guys next time. Di meeting terakhir, cepat ya, udah meeting keempat aja kita. Di meeting terakhir kita hari Kamis ini, jadi kalau bisa jangan sampai ketinggalan ya, karena Kak Dias juga akan share tentang caranya mulai freelance menggunakan skill copywriting yang udah teman-teman pelajari dari kelas ini. Oke, think that's all for today. Thanks ya teman-teman. See you guys next time di hari Kamis. Bye bye. Thank you semua. Thank you Kak Dias untuk sharingnya juga. Thank you.